Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Depati, baik lagi nih dengan saya Dr. Mela Anggraini yang akan menjadi host pada acara podcast kita kali ini. Tentunya nih sahabat Depati, ini diadakan untuk memperingati Hari Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin yang ke-53 dan juga Hari Kesehatan Nasional yang ke-59. Untuk sahabat Depati di rumah, izinkan saya untuk menyapa dengan sebuah pantun nih. Jalan-jalan ke Pangkal Pinang, singgah sebentar membeli pisang. Mari kita berbincang-bincang serba-serbi tentang kejang. Oke sahabat Depati, udah di-spill nih, kita akan membahas mengenai kejang. Tentunya kita akan bahas dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, yaitu Dr. Sheni Akmas, spesialis neuro ataupun spesialis saraf. Mari Dr. Sheni, selamat pagi. Selamat pagi dokter. Mungkin bisa disapa dok, sahabat Depati di rumah dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semua sahabat Depati. Perkenalkan, saya Dr. Sheni Akmas, spesialis neurologi. Mungkin dulu lebih dikenal dengan spesialis saraf. Ya, saya bertugas di RSUD Depati Bahrin Sungai Liat. Oke dokter. Jadi tema kita kali ini tentang mitos ataupun fakta mengenai kejang ataupun epilepsi ya dok ya. Mungkin lebih sering didengar dengan istilah ayan sepertinya ya dok ya. Betul. Ketimbang istilah kejang. Sebenarnya nih dok, ayan dan juga kejang ataupun epilepsi ini apakah sama ataukah bagaimana dok secara definisinya dokter? Iya, jadi sahabat Depati, mungkin kalau kita sebut epilepsi itu masih ada banyak ya masyarakat awam yang belum tahu. Jadi yang lebih dikenal mungkin ayan atau soman ya, soman. ada beberapa daerah ya. Jadi epilepsi atau ayan itu sebenarnya sama ya, dimana sebenarnya epilepsi itu merupakan suatu kelainan di otak atau gangguan di otak yang menyebabkan kecenderungan terus-menerus adanya bangkitan kejang. Ya, dimana hal ini nantinya akan mempengaruhi atau berdampak ke beberapa aspek, antara lain neurofisiologi, neurobiologi, psikososial, nah terutama hal ini. Ya, nah epilepsi itu sendiri sebenarnya baru bisa dikatakan epilepsi, ada beberapa kriterianya nih dok. Ya, jadi kalau satu bangkitan pertama itu bisa kita katakan epilepsi kalau tidak ada pencetus, artinya pasien tidak demam, ya, tidak ada penurunan kadar gula atau hipoglikemi, ya, tidak ada gangguan elektrolit. Dan antara kejang pertama dan kedua itu ada jaraknya, di mana jaraknya lebih dari 24 jam. Nah, itu baru bisa kita katakan suatu epilepsi. Gitu. Oke dokter, udah jelas ya teman-teman definisi dari epilepsi, ayan ataupun soman tadi ya teman-teman. Lanjutnya tentang penyebab nih, mungkin sahabat Depati di rumah mau tahu nih dok, penyebab dari kejang, ayan ataupun epilepsi tadi itu seperti apa ya dok ya? Nah, jadi sebenarnya epilepsi itu salah satu kriterianya tadi kan tidak ada faktor pencetus ya dok ya. Jadi kalau kategorinya epilepsi itu ada dua. Yang pertama epilepsi idiopatik itu tidak ada penyebab yang jelas, memang karena gangguan di metabolisme otaknya, ya, ada zat kimia di otak yang seharusnya seimbang, ini yang satu meningkat namanya glutamat. Nah, itu yang akan memicu epilepsi. Ya, biasanya epilepsi idiopatik yang tidak dijelas penyebabnya ini terjadi pada usia kurang dari 25 tahun biasanya, walaupun tidak selalu ya. Untuk epilepsi yang kedua, epilepsi simptomatik, yaitu epilepsi yang terjadi karena ada penyakit lain, misalnya stroke, infeksi otak, tumor otak, ya, atau kista di otak, biasanya karena gangguan di struktural otak. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan pada epilepsi yang seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan? Pemeriksaan laboratorium, CT scan kepala, MRI, dan biasanya untuk kasus epilepsi, untuk merekam aktivitas listrik otak, kita lakukan pemeriksaan EEG. Oh, EEG ya dok ya. Oke dok, menyinggung tentang EEG nih dok, mungkin ada persiapan khusus dok, kapan sih kita mengindikasikan pasien ini perlu dilakukan pemeriksaan EEG dokter? Sebenarnya dari sejak kejang pertama boleh dilakukan pemeriksaan EEG dok, karena EEG ini pemeriksaan yang sangat aman ya sahabat Depati ya. Tidak ada efek samping, tidak ada rasa nyeri, tidak akan tersetrum, karena nanti EEG itu kan kita tempel 28 kabel ya di sekitar kepala, telinga, dada, dan lengan biasanya. Jadi sangat aman, bahkan untuk anak atau bayi sekalipun bisa kita lakukan. Berarti semua usia bisa ya dok? Semua usia bisa, dari sejak kejang pertama pun bisa. Biasanya memang kita lakukan untuk membantu menegakkan diagnosis ya. Apakah ini epilepsi atau justru gangguan yang lain, misalnya pada anak kejang demam nih, karena ini kejang demam berbeda ya dengan epilepsi.
Oke, sahabat Depati. Sebelumnya untuk kejang demam udah dibahas ya di podcast sebelumnya. Kali ini kita bakal fokus mengenai kejang itu sendiri saja. Nih dok, untuk EEG tadi dok, apakah ada persiapan khusus dok sebelum melakukan EEG-nya sendiri dokter? Ya, jadi untuk EEG itu, EEG yang baik itu sebenarnya kita dapat dua kondisi ya dok ya. Kondisi otak, aktivitas otak saat bangun dan saat tidur. Jadi biasanya untuk EEG pasiennya kita minta untuk begadang dulu malamnya. Harus begadang dulu ya dok ya? Iya, jadi biasanya saya sarankan untuk pasien itu tidur jam 12 malam Pak, Bu. Ya, jam 4 pagi harus bangun. Nanti dari jam 4 pagi sampai jam rekaman di rumah sakit tidak boleh tidur di jalan. Karena kalau sudah tidur di jalan sampai rumah sakit disuruh tidur malah Nggak bisa tidur nggak lagi bisa ya dok tidur. ya? Iya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, pasien harus keramas ya agar kulit kepalanya tidak berminyak, tidak berketombe karena nanti kita tempel kabel-kabel di kepalanya biar nempel. Yang ketiga, pasien tetap boleh sarapan dulu, tidak perlu puasa. Kalau pasien sudah minum obat, obat boleh tetap dilanjutkan, kemudian menggunakan pakaian yang nyaman. Karena EEG itu nanti biasanya prosesnya bisa kurang lebih 1 jam atau sampai 1,5 jam, terutama pasien anak-anak ya. Kalau tidak nyaman, dia tidak mau berbaring, nah nanti malah tidak bagus hasil rekamannya. Oke dokter, selanjutnya dok, mungkin sahabat Depati Derma tuh masih bingung nih dok, sebenarnya untuk tanda ataupun gejala awal dari kejang itu seperti apa sih dok? Apakah harus gelonjotan, apakah diem saja mata melihat ke atas itu sudah dikatakan kejang, bagaimana itu dok? Nah, jadi sebenarnya klasifikasi ya, ini masuk ke klasifikasi epilepsi ya. Mungkin yang masyarakat awam tahu epilepsi itu kelojotan seluruh tubuh, mata ke atas, mulut geget, sampai ngompol atau berbusa. Padahal menurut klasifikasi terbaru, epilepsi itu dibagi lagi menjadi epilepsi vokal atau parsial, yang kedua epilepsi general ya. Dimana kalau epilepsi vokal itu kadang kejangnya itu hanya kedut-kedut di wajah, sebelah wajah, atau tangannya tersentak seperti ini. Bisa pasiennya sadar atau dengan gangguan kesadaran seperti bingung-bingung ya. Kemudian yang kedua epilepsi general tadi yang sampai kelojotan seluruh tubuh. Kalau tanda dan gejala sebenarnya tidak semua kejang epilepsi memberikan tanda dan gejala. Ada kejang yang tiba-tiba pingsan. Jadi kalau pingsan berulang, nah jangan disepelekan, jangan-jangan sebenarnya itu epilepsi ya. Atau sering bengong, tiba-tiba bengong, lagi makan tiba-tiba diam. Atau lagi ngobrol tiba-tiba diam. Nah, tadi ngomong apa ya? Nah, kayak ngeblank sebentar, itu epilepsi. Tapi epilepsi memang ada gejala awalnya kadang-kadang, preiktal namanya. Apa yang biasanya terjadi? Bisa disertai nyeri kepala dulu, atau rasa pusing berputar dulu, atau yang paling sering itu rasa tidak nyaman atau mual di perut, rasa yang naik sampai ke dada. Tapi kadang-kadang juga ada yang kebas atau kesemutan sebelah badan. Nah, itu bisa mendahului kejang pada epilepsi. Oke, sepertinya sudah sangat jelas ya sahabat Depati mengenai gimana sih tanda kita bisa melakukan definisi atau klasifikasi ini udah masuk kejang atau belum. Ini dok, tadi kan udah sempat disinggung dok, si pasien tuh bisa jadi ngompol atau mungkin dari mulutnya tuh keluar busa nih dok. Nah sebenarnya si busa ini nih dok, itu menular atau enggak sih dok? Sehingga kalau misalnya ada orang yang megang nih, oh bisa jadi epilepsi saya nanti gitu dok. Nah, terima kasih dokter pertanyaannya. Jadi kalau ngomongin busa pada pasien epilepsi ini sebenarnya sudah masuk ke salah satu mitos versus fakta pasien epilepsi ya. Jadi yang memang harus diketahui masyarakat awam bahwa banyak info yang beredar tidak benar di masyarakat yang harus benar-benar disaring ya. Ini sebenarnya adalah mitos yang pertama. Epilepsi merupakan penyakit menular ya. Jadi ini adalah mitos ya sahabat Depati ya. Jadi epilepsi bukan merupakan penyakit menular. Jadi kalaupun pasien kejang kemudian berbuih, kita terpegang, tidak sengaja terpegang ya buihnya, ataupun misalnya kita minum segelas bersama dengan pasien-pasien sudah epilepsi, itu sama sekali tidak menular. Jadi bukan penyakit infeksi misalnya yang menular gitu, enggak. Ya, jadi itu merupakan mitos. Jadi tidak perlu takut saat ada pasien kejang, berbuih, sampai ngompol, tidak perlu takut. Sebenarnya buih itu terjadi karena penumpukan air liur di kelenjar ludah ya, di area mulut yang akhirnya keluar pada saat pasien epilepsi, karena pasien epilepsi tidak sadar jadi tidak bisa mengontrol produksinya gitu dok. Oke, dok. Ya.
Selanjutnya nih dok, kadang tuh di masyarakat mungkin masih salah mengartikan nih dok mengenai kesurupan dan juga kejang itu sendiri dok. Sebenarnya gimana sih dok kita bisa bedain ini tuh beneran dia tuh kejang atau kesurupan nih dok? Seperti itu dok. Ya, jadi ini mitos kedua nih dok. Oke, ya, mitos jadi, kedua ya teman-teman. mitos yang kedua adalah epilepsi itu merupakan penyakit kutukan, penyakit guna-guna atau disantet ya. Jadi akhirnya pasien-pasien yang diduga kesurupan itu atau kejang dibawa ke orang pintar ya, ke dukun dan sejenisnya, sehingga malah jadi penanganannya terlambat. Datang ke dokter itu sudah dengan kondisi epilepsinya berat ya. Jadi sebenarnya kejang itu bukan kesurupan, bukan penyakit guna-guna, dan ini memang terjadi karena gangguan di metabolisme otak atau gangguan di struktur otak ya. Kalau kesurupan, membedakannya dengan kejang, biasanya kesurupan itu mungkin di kondisi kejiwaannya reaksi konversi gitu ya. Biasanya kalau kesurupan itu terjadi saat banyak orang, di lingkungan yang banyak orang. Kalau epilepsi mau di tempat ramai, mau lagi di kamar sendirian, bisa aja kejangnya muncul. Gitu. Kemudian yang kedua, epilepsi itu kan tanpa provokasi, tanpa faktor pencetus. Jadi mau lagi tidur, mau lagi santai, muncul kejangnya bisa terjadi. Tapi kalau kesurupan biasanya ada faktor pencetusnya. Ya, entah itu gangguan pikiran, ya ada masalah mungkin sama keluarga, biasanya seperti itu. Oke, teman-teman udah cukup jelas ya bedanya gimana nih kesurupan sama si epilepsi itu sendiri. Selanjutnya nih dok, mungkin ini mitos fakta juga sih dok. Orang yang epilepsi nih dok, apakah tetap bisa menikah, hamil dan juga tetap bisa bekerja nih dok? Ya, jadi ini mitos ketiga nih. Pokoknya kalau pasien epilepsi mending nggak usah nikah deh, nggak usah hamil deh, nggak usah ngapa-ngapain di rumah deh ya. Tidur aja mungkin ya dok ya. ya. Jadi sahabat Depati ya, pasien dengan epilepsi, jadi kita sebutnya ODE, orang dengan epilepsi ini bisa hidup seperti kita ya, masyarakat umumnya ya, jangan jadi membatasi aktivitas. Saya punya teman itu spesialis neurologi juga dengan riwayat epilepsi terkontrol. Jadi orang dengan epilepsi bisa jadi dokter, bisa ya, jadi insinyur, bisa ya, tidak menghalangi. Banyak pasien-pasien epilepsi yang akhirnya menikah dan memiliki anak, hamil persalinan normal ya, tanpa harus sesar. Cuma dalam hal ini memang harus diperhatikan ya dok ya. Orang dengan epilepsi kalau memang mau menikah sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis saraf yang menangani. Karena pada kasus-kasus epilepsi ada beberapa obat yang sebaiknya kita hindari jika pasien, terutama wanita ya dalam hal ini, jika pasien mau menikah kemudian hamil, karena ada beberapa obat epilepsi, anti epilepsi yang kita hindari pada kasus-kasus ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mencegah jangan sampai menyebabkan gangguan saraf bayi. Ya, jadi kalau ditanya boleh, bisa bekerja, bisa menikah, bisa hamil, bisa, sangat bisa. Cuma kalau untuk bekerja mungkin disarankan pekerjaan yang tidak berisiko tinggi. Misalnya pekerjaan kuli bangunan yang harus naik ke lantai tingkat berapa gitu ya, tanpa pengamanan gitu. Ya, jadi dicari pekerjaan yang aman dan biasanya kita sarankan untuk tidak bekerja dalam shift. Biasanya seperti itu, kecuali pada kasus epilepsi sudah terkontrol. Terkontrol ini berapa lama? Nah, terkontrol ini biasanya target kita minimal 3 tahun bebas kejang. Minimal 3 tahun ya dok ya? Minimal 3 tahun bebas kejang. Oke, sahabat Depati udah jelas banget nih mengenai penjelasan dokter Shani tadi. Selanjutnya nih dok, apakah orang tua yang dia riwayat epilepsi sebelumnya nih dok bisa menurun ke anaknya nih dok? Yang anaknya nanti bisa epilepsi juga dokter? Ya, memang sebenarnya penyakit epilepsi ini tidak murni penyakit keturunan ya, tapi jika orang tuanya atau kakek neneknya ada riwayat epilepsi, keturunannya beresiko memang lebih tinggi terjadi epilepsi, tapi tidak selalu ya. Banyak pasien-pasien epilepsi, suami atau istrinya memiliki anak yang bebas epilepsi, tidak epilepsi. Banyak juga kasus yang bapak ibunya tidak epilepsi, kakek neneknya tidak epilepsi, anaknya epilepsi ya. Nah, itu yang epilepsi idiopatik ya. Jadi jangan takut karena epilepsi terus jadi tidak mau menikah, tidak mau punya anak ya. Yang paling penting saat memang mau merencanakan kehamilan, apalagi merencanakan
menikah dan kehamilan itu harus konsultasi sama dokter sarafnya agar dipilihkan obat anti epilepsi yang paling aman. Kemudian dapat diberikan suplementasi asam folat terutama untuk kehamilannya. Mungkin memang sedikit berbeda ya dok, tapi intinya seseorang yang epilepsi masih tetap bisa hamil, menikah dan juga bekerja. Bisa banget. Jadi jangan takut ya sahabat Depati yang mungkin memiliki riwayat epilepsi sebelumnya. Oke dok, selanjutnya nih dok, mungkin ada aktivitas yang bisa dihindari nih dok bagi penderita epilepsi, misalnya nih nggak boleh berenang dulu, atau mungkin ada aktivitas lain dok yang tidak disarankan nih dilakukan oleh penderita epilepsi. Oke, sebenarnya untuk mencegah terjadinya kejang berulang, ya ada beberapa kondisi yang tidak kita sarankan, ya. Untuk mengurangi frekuensi kejang atau menghilangkan kejangnya, satu, hindari stres. Nah, stres ini baik stres fisik ya ataupun pikiran. Stres fisik itu misalnya apa? Kecapean, kelelahan, kurang istirahat, begadang ya. Itu sebaiknya dihindari. Yang kedua, menonton HP atau TV dengan cahaya yang terlalu terang nih dok. Jadi cahaya yang terlalu silau, misalnya panas sinar matahari atau lampu flash dari kamera ya, atau misalnya kita sudah tidur malam nih sudah gelap, tapi masih nonton drama Korea nih dok ya, masih main HP gitu. Nah hati-hati, itu pun mencetuskan epilepsi. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat ya, rokok, alkohol itu pun akan mencetuskan bangkitan kejang lagi nantinya. Jadi sebaiknya dihindari. Kalau untuk aktivitas seperti berkendara ya, memang biasanya kita sarankan untuk kasus epilepsi yang sudah terkontrol. Biasanya epilepsi yang terkontrol 3 tahun itu atas rekomendasi dokter spesialis sarafnya bisa boleh membuat SIM. Untuk aktivitas yang memanjat gunung ya, naik gunung, kemudian berenang, iya itu sebaiknya biasanya saya pasien-pasien yang sudah 1 tahun bebas kejang tuh bolehlah Bu, tapi atas pengawasan ya, tidak boleh sendiri. Yang dikhawatirkan nanti kejang muncul saat lagi naik gunung atau saat berenang, nah ini yang akan membahayakan nyawa. Ya, benar. Oke dok, selanjutnya nih dok, mungkin tadi ya sudah dijelaskan tentang aktivitasnya tadi dok. Misalnya nih dok, kita nih sebagai orang awam bertemu pasien yang tiba-tiba kejang dok di depan mata kita. Apa aja nih dok yang boleh kita lakukan sama nggak boleh kita lakukan nih terhadap pasien tersebut dokter? Ya, ini juga banyak ya salah penanganan di masyarakat ya. Jadi kalau misalnya sahabat Depati menemukan ada orang nih sudah kejang di depan mata atau keluarga yang lagi kejang, langkah pertamanya sebenarnya adalah mengamankan dulu area sekitarnya. Jadi misalnya pasien sudah kejang di lantai, disingkirkan pecah belah yang berdekatan, misalnya ada guci, disingkirkan, takutnya nanti ketendang atau kesepak malah mencederai yang sedang kejang. Ya, atau misalnya kejang di atas tempat tidur, dijaga jangan sampai terjatuh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memposisikan pasien, sebaiknya diposisikan miring saat kejang. Tujuannya apa? Agar lidahnya tidak jatuh menutupi jalan nafas. Kalau pasien kejang tidak bisa mengontrol lidah, jatuh lidahnya ke belakang malah nanti sesak enggak nafas ya. Kemudian 3, bisa dilonggarkan pakaian, ikat pinggang gitu ya. Kemudian nah ini salah satu mitos lagi nih, kalau pasien kejang, masukin sendok aja nih ke mulutnya, masukin kain. Wah, nah ini yang bahaya nih dok ya. Jadi sebaiknya tidak disarankan, tidak direkomendasikan untuk memasukkan benda apapun ke dalam mulut jika pasiennya sudah kejang. Karena kalau kita paksakan pasien mulutnya dibuka, itu bisa patah giginya, geser rahangnya, atau tangan kita yang masuk itu bisa tergigit berdarah ya. Nah, dan apa yang kita masukkan ke dalam itu takutnya terlalu dalam, justru tadi malah menutupi jalan nafas, malah bisa sesak ya. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah hitung waktu kejangnya. Misalnya, oh kejangnya sudah 4 menit nih gitu. Karena kejang itu sebenarnya akan berhenti kurang dari 5 menit. Kalau kejang sudah sampai 5 menit, hampir nih, misalnya sudah 4 menit nih, tidak ada cara lain selain membawa ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya bawa ke UGD, rumah sakit atau puskesmas, agar bisa diberikan obat anti kejang, baik yang dimasukkan lewat dubur maupun yang disuntikan, gitu ya. Oke dok. Jadi gini dok, kalau misalnya nih pasiennya sudah sadar setelah kejang dok, boleh nggak sih kita kasih minum atau kita kasih makan nih dok setelah pasiennya sadar dok setelah kejang tadi? Oke, jadi untuk memberi makan atau minum pasien setelah kejang itu memang harus dipastikan apakah memang
orangnya ini benar-benar sudah sadar. Karena biasanya setelah kejang itu ada yang namanya post-ictal confusion. Jadi bingung-bingung setelah kejang, bangun tapi ditanya masih belum nyambung, masih oleng ya. Kalau kita paksakan minum, tersedak, justru khawatirnya aspirasi masuk ke dalam saluran nafas, sesak ya. Apa nih yang boleh kita kasih? Air putih boleh, mau kasih teh manis boleh ya. Cuma, nah yang ini mitos selanjutnya nih. Oke, dokter. Pasien epilepsi dikasih kopi biar nggak kejang lagi. Nah, sebenarnya ini tidak ada hubungannya ya dok ya. Bahkan saya pernah ketemu tuh pasien sedang kejang dikasih bubuk kopi dimasukin ke dalam mulutnya. Nah, ini sangat bahaya ya sahabat Depati ya. Pasien lagi kejang yang dimasukin bubuk kopi ya, malah masuk ke saluran nafas, sesak jadinya ya. Jadi tidak ada hubungannya ini kopi dengan kejang ya dok ya. Oke dokter, udah dilakukan nih penanganan nih dok. Sebenarnya pasien epilepsi ini bisa nggak sih dok sembuh total yang beneran mereka nggak perlu minum obat lagi nih dok? Nah, ini masuk ke mitos selanjutnya nih sahabat Depati ya. Jadi mitos yang beredar adalah epilepsi itu tidak bisa sembuh. Jadi banyak masyarakat yang enggan membawa ke dokter atau ke rumah sakit. Udahlah bawa ke orang pintar, didoain aja gitu, nanti biar sembuh gitu ya. Padahal banyak kasus-kasus pasien epilepsi yang bisa dinyatakan sembuh. Nah, gimana caranya? Segera bawa pasien yang kita curigai kejang epilepsi ke dokter. Misalnya kalau anak ya dibawa dulu ke dokter anak, atau kalau pada dewasa boleh langsung dibawa ke dokter spesialis saraf. Jadi ditentukan dulu apakah ini memang kejang epilepsi atau bukan, dilakukan pemeriksaan yang memang dibutuhkan, kemudian diberikan obat. Nah, obat epilepsi ini pun, obat anti epilepsi pun banyak. Jadi nanti dokternya yang akan mengarahkan ini kejangnya cocoknya dengan obat yang A, B, atau C gitu. Karena kita punya target nih dok. Targetnya adalah pasien minum obat tidak kejang minimal 3 tahun. Rata-rata 3-5 tahun. Setelah 3 tahun bebas kejang, bisa kita lakukan pemeriksaan EEG tadi, rekam listrik otak. Kalau bebas kejang 3 tahun, EEG-nya atau rekam otaknya normal, dosis obat bisa diturunkan perlahan. Biasanya kita turunkan 3-6 bulan. Diturunkan sampai akhirnya pasien tidak butuh minum obat lagi dan dinyatakan sembuh. Ya, itu untuk kasus epilepsi yang idiopatik biasanya. Kecuali pada kasus pasien dengan epilepsi karena penyebab lain, misalnya tumor ya, infeksi otak, kerusakan atau cedera otak berat, pendarahan otak berat gitu ya. Biasanya memang minum obat anti epilepsinya jangka panjang untuk mengontrol atau mencegah terjadinya kejang berulang. Oke, makasih banyak Dokter Sheni. Oke, sahabat Depati, mungkin nih dari Dokter Sheni ada take home message buat sahabat Depati di rumah, mungkin silakan disampaikan dokter. Iya, sahabat Depati, jadi yang paling penting adalah kita mengenali ya apakah ini kejang epilepsi atau bukan. Jadi pada kasus epilepsi ini jangan disepelekan. Ya, epilepsi ini harus dibawa ke orang yang tepat. Dalam hal ini ya dokter spesialis anak atau dokter spesialis saraf, karena semakin banyak kejang akan justru menimbulkan lebih banyak kerusakan sel otak dan menimbulkan kejang berulang lagi ya. Semakin cepat ditangani kasus epilepsi ini, kemungkinan perbaikannya akan semakin baik ya dok ya. Jadi harapannya setelah mendengar podcast ini, sahabat Depati sudah tidak bingung lagi mitos dan fakta yang beredar ya dok ya. Seharusnya ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Sheni. Oke, sahabat Depati, ini untuk menutup podcast kita episode kali ini, izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun nih dok. Pergi ke pasar membeli ikan, tidak lupa membeli belacan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, semoga podcast hari ini berkesan. Terima kasih banyak Dokter Sheni, terima kasih juga kepada sahabat Depati di rumah. Dinantikan untuk episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.